Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Nasional Antara kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Wartiansi. Baik, pemirsa, kita langsung saja beralih ke informasi pertama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Brunei Darussalam pada Rabu untuk menemui Perdana Menteri Sultan Hasanal Bolkiah. Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo dianggedakan menerima gelar kehormatan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dianugerahi bintang kebesaran tertinggi negara Brunei Darussalam, Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati oleh Sultan Hasanal Bolkiah. Dalam lewatannya ke negara tersebut pada Rabu, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada kepala negara dan pemimpin dunia yang dianggap berjasa memajukan hubungan kerjasama dengan Brunei Darussalam. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam pada Rabu. Dalam kesempatan tersebut, kedua negara menegaskan komitmen kerjasama untuk saling melindungi dan tengah ketidakpastian global dan regional. Indonesia dan Brunei Darussalam berkomitmen untuk saling melindungi dan memastikan kesejahteraan rakyat kedua negara serta kawasan di tengah ketidakpastian global maupun regional. Hal tersebut ditandai dengan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah di Istana Nurul Iman Bandar Seri Begawan, Rabu 14 Mei. Presiden Prabowo mengatakan pertemuan tersebut sangat penting mengingat Indonesia dan Brunei Darussalam merupakan negara serumpun yang memiliki banyak kesamaan latar belakang budaya, sejarah, bahasa, hingga agama. Kedua negara pun berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun. Kita bukan merasa, tapi kita sungguh-sungguh adalah suatu keluarga. Karena itu
tentunya kami sekarang sebagai mandataris Presiden Republik Indonesia, kami sangat berkomitmen untuk terus menjaga hubungan yang sudah baik ini untuk terus lebih baik. Dalam lawatan singkat ke Brunei Darussalam, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Ikatan Dokter Anak Indonesia menemui Komisi 9 DPR RI dalam rapat kerja di Kompleks Senayan, Jakarta pada Rabu. Dalam pertemuan tersebut, IDAI membahas mengenai mutasi sejumlah dokter anak di Rumah Sakit Vertikal Kemenkes karena dinilai tidak sesuai prosedur. Merupakan satu-satunya subspesialis tumbuh kembang anak di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menemui Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat DPR dalam rapat kerja di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu 14 Mei. Dalam pertemuan tersebut, IDAI membahas mengenai mutasi sejumlah dokter anak di Rumah Sakit Vertikal Kemenkes yang dilakukan karena dokter tersebut bersuara mengenai pembentukan kolegium oleh pemerintah. Ketua Umum IDAI Dr. Piprim Basara mengatakan mutasi tersebut dipermasalahkan karena tidak sesuai prosedur. Pihaknya pun terbuka untuk melakukan diskusi dengan Menteri Kesehatan terkait mutasi dan kolegium. Kami menunggu diskusi, tapi saya nggak mau one on one gitu. Saya dipanggil makan malam bareng, gini nggak mau. Tapi kami maunya Pak Menkes itu diskusi dengan seluruh pengurus lengkap. Dengarkan sebagai bapak dari semua dokter ya, tapi sebagai organisasi profesi, IDAI itu adalah mitra strategis yang bisa banyak berkontribusi untuk pemerintah, dan itu sudah kami lakukan. Menurutnya sejumlah dokter juga sedang melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur kewenangan bidang kedokteran berada di bawah Kemenkes. Dari Jakarta, saya Dinda Aswar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jamaah calon haji khusus asal Indonesia mulai tiba di Arab Saudi pada Selasa. Sebanyak 41 calon haji dari 2 penyelenggara ibadah haji khusus konsorsium mendapat di Madinah. Apa saja perbedaan antara haji reguler dan khusus? PPIH Rapat Arab Saudi dan Ketua Rombongan Haji Khusus menjelaskan untuk Anda. Sebanyak 41 calon haji dari 2 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK konsorsium mendarat di Madinah, Arab Saudi pada Selasa 13 Mei. Usai menyambut jamaah calon haji khusus, Kepala Daerah Kerja atau Daker Bandara Abdul Basir menjelaskan komitmen panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi untuk mengawasi secara ketat seluruh layanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Inilah prinsip dasar yang membedakan antara haji khusus dan haji reguler. Tapi untuk haji khusus, pemerintah hanya bertugas untuk melakukan pengawasan karena seluruh layanan yang diberikan kepada jamaah haji khusus dilakukan semuanya oleh PIHK. Jadi keberadaan kami, PPIH Arab Saudi, untuk mengawasi layanan yang diberikan oleh PIHK sesuai dengan kontrak yang telah mereka lakukan dengan jamaah apa tidak. Nanti Pak Anwar ini, Pak Kabid PIHK, Pak Misbah kasih pengawasan PIHK, nanti yang mereka akan memastikan. Perbedaan lain antara haji reguler dan khusus adalah berhubungan dengan layanan akomodasi serta waktu tunggu berangkat. Terkait akomodasi, jamaah calon haji akan menginap di Hotel Bintang 5 hingga pelaksanaan haji usai. Sementara itu untuk waktu tunggu berkisar 3 hingga 8 tahun saja. Adapun waktu total plus perjalanan dari dan kembali ke tanah air selama 33 hari. Fasilitas mumpuni yang didapat para jamaah calon haji khusus ini wajar karena mereka harus mengeluarkan dana berlipat dari haji reguler, mencapai $15.000 Amerika Serikat atau lebih dari 240 juta rupiah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.
Pemirsa, sebanyak 55 dapur catering haji tersedia di Mekah untuk melayani jamaah Indonesia sepanjang musim haji tahun 2025. Setiap dapur mampu menyediakan makanan sampai 5.000 porsi. Pewarta Antara Andika Wahyu melaporkan langsung dari salah satu dapur catering yang ada di kota Mekah. Saat ini saya berada di salah satu dapur catering yang memasok makanan bagi jemaah calon haji Indonesia. Terdapat 55 dapur catering di Mekah yang nanti akan melayani jemaah Indonesia yang berjumlah 203.320 orang pada musim haji ini. Dari sinilah makanan untuk jemaah haji yang terbagi menjadi 3 paket makanan, yaitu makan pagi yang berwarna hijau, makan siang yang berwarna biru, dan paket makan malam yang berwarna merah itu disiapkan. Nah, bagi jemaah haji harus melihat paket makanannya itu dari kemasannya itu kelihatan mana yang untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Jangan sampai salah, karena di situ juga ada saran waktu konsumsinya maksimal pukul berapa. Dari 55 dapur yang disediakan, setiap dapur bisa memproduksi antara 3.500 hingga 5.000 porsi dengan menu khas Nusantara. Dapur ini diawasi oleh tenaga ahli dari Indonesia, bahkan juru masak atau chef yang bertugas sekurang-kurangnya 2 orang juga berasal dari Indonesia. Seperti yang dituturkan oleh konsultan tenaga ahli konsumsi BPIH Arab Saudi Agung Ilham saat sejumlah media melakukan peninjauan pada Selasa 13 Mei. Setiap dapur diwajibkan menggunakan chef asli orang Indonesia, minimal 2 orang. Untuk chef yang diwajibkan tentunya sudah harus berpengalaman di bidangnya, kemudian juga harus memiliki lisensi, artinya sudah mempunyai kompetensi di bidang makanan. Untuk memastikan gramasi rasa dan kualitas makanan, serta standar kualitas dan gizi, setiap dapur wajib mengirimkan 2 sampel makanan ke PPIH Dakar Mekah atau petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi daerah kerja Mekah dan 2 sampel ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Untuk bahan-bahan makanan yang digunakan sengaja didatangkan dari Indonesia dan disamakan untuk semua dapur. Dari Arab Saudi, Andika Wahyu, Kantor Berita Antara mewartakan. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua dan Papua Barat mengalokasikan dana sebesar Rp282 miliar di tahun 2025. Dana tersebut dialokasikan untuk bantuan beasiswa bagi 4.000 mahasiswa kurang mampu yang tersebar di 6 provinsi di tanah Papua. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDIKTI Wilayah 14 Papua dan Papua Barat mengalokasi dana sebesar Rp282 miliar pada tahun 2025 untuk beasiswa pendidikan tinggi. Bantuan tersebut menyasar sebanyak 4.000 mahasiswa kurang mampu di 6 provinsi di Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDIKTI 14 Papua, Surel Mofu, saat ditemui di Jayapura, Rabu 14 Mei mengatakan, program beasiswa ini bertujuan untuk membantu mahasiswa kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan tinggi dengan biaya terjangkau. Sekaligus langkah pemerataan kualitas pendidikan bagi anak-anak Papua, sehingga dapat menghasilkan percepatan pembangunan sumber daya manusia yang unggul di wilayah setempat. Jumlah mahasiswa kita 60.000 mahasiswa dan nasib mereka sama, artinya mereka berasal dari keluarga sebagian besar ya, 92% berasal dari keluarga golongan ekonomi lemah dengan rata-rata penghasilan orang tua 1-2 juta per bulan, itu 92%. Nah, dari 92% itu 54% orang tua mahasiswa tidak berpenghasilan. Selanjutnya, LLDIKTI Wilayah 14 Papua dan Papua Barat menanggung biaya hidup mahasiswa sebesar Rp4 juta per bulan.
Sementara uang sumbangan pembinaan pendidikan SPP senilai Rp2.400.000 langsung dibayarkan kepada universitas dan perguruan tinggi di tanah Papua. Menurut data LLDikti 14 Papua, tercatat dalam 4 tahun terakhir, jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa telah mencapai 18.222 orang. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, pemerintah Kota Jayapura meluncurkan program layanan kepengurusan administrasi kependudukan di setiap kantor kelurahan yang ada di Kota Jayapura, Papua pada Rabu. Layanan Adminduk yang lebih dekat dengan domisili warga ini diselenggarakan untuk memberikan kemudahan sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang dan mengantri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Jayapura. Untuk memberikan kemudahan bagi setiap warga Kota Jayapura yang membutuhkan layanan kependudukan, pemerintah Kota Jayapura pada Rabu 14 Mei meluncurkan pelayanan administrasi kependudukan di setiap kantor kelurahan di seluruh Kota Jayapura, Papua. Dalam sambutan yang disampaikan pada peluncuran layanan ini, Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, mengatakan, layanan kepengurusan administrasi kependudukan atau Adminduk yang mudah dan dekat dapat dimanfaatkan oleh warga Kota Jayapura yang ingin membuat kartu tanda penduduk atau KTP maupun membuat kartu keluarga atau KK. Layanan Adminduk di kelurahan ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Jayapura yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kota Jayapura. Ini menjadi visi dan misi dari wali kota dan wakil wali kota yang hari ini kita lonceng supaya berkenan dengan seluruh masyarakat yang ingin mengurus administrasi, tidak usah lagi ke catatan sipil di kantor wali kota, cukup di kelurahan dan kampung, supaya tidak usah buang-buang uang ke administrasi ini, supaya besok semua masyarakat Kota Jayapura mengurus administrasi KTP dan lain sebagainya cukup sampai di kelurahan saja. Wali Kota Abisai Rolo menambahkan, pelayanan kependudukan di tingkat kelurahan ini harus didukung oleh tenaga yang cakap dan terampil. Selain lebih dekat dan lebih mudah, masyarakat pun menginginkan layanan yang cepat serta waktu layanan yang bisa lebih singkat dan pendek. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh anggota OKI untuk bersama-sama berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI atau yang disebut PUIC di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu 14 Mei malam. Dalam pidatonya, Presiden menekankan komitmen Indonesia dalam berbagai agenda besar, tak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Salah satunya menyuarakan perjuangan untuk hak kemerdekaan Palestina. Melalui pesan yang telah ia gaungkan sebelumnya, salah satunya saat berbicara di hadapan parlemen Turki pada bulan April lalu, Presiden menegaskan bahwa rakyat Palestina membutuhkan sikap tegas dari negara-negara lain. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia, bisa bersatu. Presiden pun mengajak semua anggota OKI untuk mengatasi perbedaan dan tak berfokus pada rivalitas antar negara. Alih-alih memprioritaskan hal yang dianggapnya penting, yakni keselamatan umat Islam dan masa depan peradaban Islam. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka peluang kerjasama dengan International Furikake Association dari Jepang.
berupa produksi bahan makanan yang dikeringkan dengan teknologi canggih sehingga menjadi solusi makanan bergizi yang praktis dan tahan lama. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka peluang kerjasama dengan International Furikake Association atau IFA dari Jepang. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, usai menerima kunjungan perwakilan IFA Jepang di Gedung Sate Bandung, Rabu 14 Mei. Menurut Herman, furikake merupakan produk makanan olahan berupa sayuran dan ikan yang dikeringkan dengan teknologi tinggi asal Jepang. Produk ini tetap menjaga kadar nutrisi, seperti protein hewani dan nabati. Meski telah mengalami pengeringan, namun furikake berpeluang menjadi solusi asupan gizi yang praktis dan tahan lama bagi masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita, dalam upaya penurunan angka stunting. Herman mengatakan jalinan kerjasama Pemprov Jawa Barat dan IFA Jepang ini berdampak positif pada sosial dan ekonomi warga Jawa Barat. Hubungannya harus saling menguntungkan, tentu keuntungan lebihnya harus didapatkan oleh kita. Dari sisi sosial tadi, untuk meningkatkan kecukupan gizi masyarakat karena setelah dikeringkan ini kan bisa digunakan waktunya cukup lama. Kalau makanan segar kan terbatas kan, sehingga lebih simpel, lebih ringkas begitu. Di yang lain mudah-mudahan ada dampak ekonomi, jadi dampak sosialnya yes, dampak ekonominya yes. Terkait dengan kerjasama ini, IFA Jepang merencanakan sosialisasi dan uji kelayakan untuk membangun pabrik furikake di Kabupaten Bandung. Pemprov Jawa Barat siap memberikan fasilitas berupa izin dan lahan jika investasi tersebut dilanjutkan. Terhadap produk olahan yang dihasilkan, Pemprov Jawa Barat berkoordinasi dengan Badan POM untuk memastikan keamanan dan status halal produk furikake yang digunakan di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkeyakinan kerjasama ini berdampak ganda, baik dari segi gizi masyarakat maupun dampak ekonomi melalui pemanfaatan bahan baku lokal dan penyerapan tenaga kerja. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, pemerintah pusat dan daerah mulai mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak sebagai upaya melindungi anak-anak dari bahaya dunia digital. Jawa Barat ditetapkan sebagai provinsi pertama yang menerapkan kebijakan ini dengan dimulainya sosialisasi di SMA Negeri 2 Purwakarta pada Rabu. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mulai mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Jawa Barat ditetapkan sebagai daerah pertama yang menerapkan kebijakan ini dengan dimulainya sosialisasi di SMAN 2 Purwakarta Rabu 14 Mei. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menyebut PP Tunas sangat krusial untuk melindungi anak-anak dari bahaya dunia digital. Data terakhir menunjukkan hampir setengah dari pengguna internet di Indonesia merupakan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Mereka sering terpapar pornografi, perjudian online, dan konten negatif lainnya. Dia pun mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jawa Barat yang sudah mengeluarkan surat edaran larangan penggunaan gawai di sekolah. Kita tahu banyak dari anak-anak ini menjadi korban baik itu bullying, pornografi, termasuk kekerasan, termasuk judi online. Dan kita ingin agar PP ini segera bisa diterapkan. Sekali lagi untuk keberhasilan selain mengundang platform, kami juga harus banyak bicara dan kerjasama dengan kepala daerah. Jadi kita apresiasi bahwa Jawa Barat paling pertama siap, bahkan sudah dilengkapi dengan surat edaran yang mengatur agar di lingkungan sekolah itu tidak lagi boleh menggunakan gadget atau HP. Senada dengan Komdiji, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan, PP Tunas menjadi langkah strategis untuk menanggulangi dampak digitalisasi yang semakin masif. Kalau hanya pendekatannya, kita pendekatan dengan pola pendidikan, kemudian pola pelatihan, menghentikan remaja dari kegiatan menggunakan dan kecanduan game online, itu kan tidak akan selesai.
Saya berpikir harus ada hulunya yang segera dibenahi. Maka PP ini sebenarnya hulu dari seluruh pembenahan penggunaan media sosial dan platform media sosial itu yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak serta melahirkan kejahatan dan berbagai tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja. Dedi juga menyoroti fenomena tingginya angka pinjaman online di Jawa Barat yang dipicu kebutuhan gaya hidup dan pengeluaran anak sekolah. Melalui PP ini, tak hanya dari pemerintah, platform digital juga wajib berkontribusi dengan meningkatkan teknologi deteksi pengguna anak dan akan dikenai sanksi bila melanggar aturan. Pemerintah pusat berharap langkah cepat Jawa Barat dapat menjadi teladan nasional demi perlindungan anak-anak di era digital. Dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, pemerintah Kota Bogor menargetkan perayaan Hari Jadi ke-543 Kota Bogor akan menarik 5.000 hingga 6.000 kunjungan wisatawan pada tiap acara. Kegiatan diselenggarakan di berbagai titik, termasuk Jalan Surya Kencana, Tugu Kujang, sampai sekitar Istana Bogor. Pemerintah Kota Bogor menargetkan ribuan pengunjung dalam perayaan Hari Jadi ke-543 Kota Bogor atau HJB. Kick-off di Balai Kota Bogor pada Rabu 14 Mei ditandai dengan peluncuran logo serta kalender kegiatan Hari Jadi Bogor. Puncak acara akan dilaksanakan pada 2 Juni 2025. Ketua Panitia HJB ke-543 Rino Indira Gusniawan mengatakan bahwa perayaan tahun ini mengusung tema Raksa Jaga Dita yang berarti melindungi dan menjaga bumi demi kesejahteraan bersama. Tema ini mencerminkan semangat kolektif masyarakat Kota Bogor untuk merawat lingkungan dan melestarikan warisan budaya. Menurut Rino, terdapat 98 hotel dan ratusan tempat kuliner di Kota Bogor yang memiliki potensi besar untuk mempromosikan Hari Jadi Bogor melalui media sosial dan paket-paket wisata. Ia juga menyebut sejumlah kegiatan seperti helaran dan festival di kawasan Tugu Kujang, Jalan Surya Kencana, sampai sekitar Istana Bogor diperkirakan akan menarik 5.000 hingga 6.000 wisatawan per acara. Tadi dari kayak helaran mungkin harapannya ada sekitar 5.000-6.000 pengunjung datang gitu ya buat di sepanjang jalan itu. Terus Surya Kencana 5.000, ya mungkin saya pikir puluhan ribu sampai ratusan ribu lah. Di beberapa tempat nih ada teman-teman yang punya wisata jalan kaki ke daerah-daerah, misalnya daerah sejarah, punya paket sendiri nih. Nah ini yang mau kita ekspos. Selain itu, kata Rino, kegiatan Hari Jadi Bogor akan melibatkan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Pemkot Bogor berharap HJB ke-543 tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga momentum bagi pertumbuhan ekonomi dan kebangkitan budaya kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, pos pengamatan Gunung Api Merapi di Sumatera Barat melaporkan terjadinya aktivitas vulkanik pada Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar pada Rabu pagi pukul 9:42 waktu Indonesia Barat. Adapun tinggi kolom abu yang teramati mencapai 1.600 meter dari atas kawah dan tercatat menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2025. Untuk arah angin teramati ke arah timur laut, timur, kemungkinan abu akan jatuh ke arah Tanah Datar dan Padang Panjang. Untuk rekomendasi
diarahkan kepada masyarakat untuk tidak memasuki radius 3 km dari puncak. Yang kedua, agar selalu waspada ketika beraktivitas di aliran sungai yang berhulu dari Gunung Api Marapi, terutama pada musim hujan. Dan yang ketiga, jika terjadi hujan abu, diharapkan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker, kacamata, dan penutup kepala. Pemirsa, jelang Idul Adha 1446 Hijriah, Rumah Pemotongan Hewan Kota Kendari menyediakan layanan lengkap agar masyarakat, lembaga atau instansi, serta perusahaan, swasta maupun komunitas melakukan pemotongan hewan kurban di RPH. Ragam layanan yang tersedia di RPH Kendari mulai dari pemeriksaan dokumen dan kesehatan hewan oleh dokter hewan, hingga juru sembelih halal dan pemotongan daging kurban. Untuk menjamin serta memastikan keamanan daging kurban dari berbagai macam jenis penyakit sebelum dibagikan kepada masyarakat saat Idul Adha nanti, Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Kota Kendari memberikan layanan terbaik. Menyambut Idul Adha mendatang, RPH Kendari menyediakan sejumlah layanan, mulai dari penyeleksian hewan kurban, tenaga dokter hewan yang bersiaga, hingga penyiapan tenaga kerja atau petugas yang kompeten. Ditemui Rabu 14 Mei, Kepala RPH Kendari Sudirman mengimbau masyarakat, instansi atau lembaga, serta komunitas maupun perusahaan yang hendak berkurban agar memanfaatkan layanan pemotongan hewan kurban yang disediakan. Selain memastikan hewan yang akan disembelih dalam keadaan sehat, RPH Kendari juga memastikan seluruh proses berlangsung sesuai dengan syariat Islam sehingga masyarakat dapat mengonsumsi daging kurban yang sehat dan halal. Dengan persyaratan sapi yang mau dikorbankan terutama punya surat. Sampai di sini Pak, kami juga di RPH sini punya dokter hewan standby 1 kali 24 jam. Kalau dokter hewan kami menyatakan tidak layak untuk konsumsi, maka itu barang ditahan. Di sini juga menyiapkan untuk juleha, juru sembelih halal yang sudah ada kompetensinya. Kan itu yang paling utama Pak. Kedua, kita juga bisa menyiapkan tenaga kerja. Lebih lanjut, Sudirman mengatakan untuk pemeriksaan kesehatan hewan, RPH akan memastikan hewan kurban terhindar dari virus atau penyakit mulut dan kuku, PMK, penyakit kulit berbenjol atau lumpy skin disease, LSD, serta penyakit-penyakit lainnya. Sesuai dengan peraturan wali kota atau perwali, retribusi pemotongan hewan kurban di RPH Kendari dikenakan biaya sebesar Rp75.000 per ekor. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, sektor pertanian menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang tercatat 5,78% pada triwulan 1 2025 atau melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu dikemukakan oleh Deputi Direktur Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Sakti Arif Wicaksono di Makassar pada Rabu. Sektor pertanian menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan pertama tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,78% atau melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi tersebut disampaikan oleh Deputi Direktur Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Sakti Arif Wicaksono di sela kegiatan Sulsel Talk di Makassar, Rabu 14 Mei. Dari triwulan 1 2025 memang pertanian ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang sampai 5,78%. Saya kira ditopang oleh pertama dari sisi produksi ini ya, produksi padi kita, karena kita kan lumbung beras nasional yang menyuplai untuk beras-beras di luar Sulsel, di mana penghasilan dari hasil
produksi panen kita meningkatnya dari data BPS itu 139% dari year on year ya. Dengan capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang ditopang sektor pertanian, menempatkan Sulawesi Selatan pada peringkat kelima nasional pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Sumbangsi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel sebesar 16,6% pada triwulan pertama 2025 karena produksi padi melonjak hingga 139% dengan surplus 3,5 juta ton beras per tahun setelah cuaca kembali normal usai El Nino tahun lalu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Suryani Mapong, Ridwan Troka, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Kelurahan Cokro Diningratan, Kota Yogyakarta meluncurkan inovasi sistem pertanian perkotaan dengan memanfaatkan limbah organik rumah tangga. Inovasi ini berupa budidaya padi dan belut dalam satu media tanam, berupa galon atau wadah air mineral berukuran besar. Budidaya ini tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga sangat tepat untuk sistem pertanian di daerah perkotaan. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Lintas Nasional Antara. Saya Wartiansi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kelurahan Cokro Diningratan, Kota Yogyakarta melakukan budidaya padi dan belut yang menjadi wujud sistem pertanian di wilayah perkotaan yang tidak harus memerlukan lahan luas. Inovasi pertanian di wilayah perkotaan ini mendapat arahan dan pendampingan dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP Yogyakarta. Sistem pertanian ini memanfaatkan galon atau wadah penyimpanan air mineral sebagai tempat tumbuhnya padi yang sekaligus menjadi media hidup belut. Setiap satu buah galon dapat menjadi wadah bagi 3 hingga 5 ekor belut agar bertahan hidup. Budidaya padi dan belut sistem pertanian perkotaan ini juga dirancang dengan memanfaatkan sampah organik rumah tangga sebagai pupuk tanaman padi. Sementara belut yang ada bertahan hidup dengan memakan cacing yang berasal dari sampah organik dalam galon. Pada jangka waktu 3 hingga 4 bulan, belut dalam galon sudah bisa dipanen. Dari setiap galon juga akan menghasilkan 30-an malai atau untayan padi. Bagaimana mengelola sampah yang otomatis bisa digunakan untuk pemberdayaan pertanian dalam arti sempit tapi menghasilkan nilai ekonomi yang berlipat. Kuncinya tentunya itu adalah gimana bisa budidaya belut di wilayah perkotaan dan itu ramah lingkungan. Pasti ramah lingkungan. Karena apa? Input dari luar ini nggak terlalu banyak. Itu spesifiknya. Sehingga saya mendukung sekali nanti bisa dibuat prototipe, bisa dikembangkan di wilayah-wilayah lainnya. Kami di kelurahan yang ada di kota itu bisa memenuhi kebutuhan bahan pokok pangannya sendiri dengan cara bertanam melalui tanaman sistem perkotaan. Harapannya dengan metode baru ini yaitu sistem budi atau budidaya belut padi Cokro Diningratan, harapannya poktan yang ada di Kelurahan Cokro Diningratan bisa budidaya padi sekaligus budidaya belut. Budidaya padi dan belut dalam satu media tanam ini menjadi percontohan yang bisa diterapkan di wilayah perkotaan seperti di kota Yogyakarta.
Sistem pertanian yang tidak membutuhkan lahan luas ini dinilai tepat untuk wilayah perkotaan karena juga dapat memanfaatkan sampah organik dari rumah tangga warga kota. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.